Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahu ila yaumil jaza. Allahumma fasli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala ta'ala aydan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum. Wa qala Nabi aidan iltanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla dhalika. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Sahibul Bait, Bapak Dedi dan keluarga, semoga senantiasa sehat walafiat, lancar dan barokah. Apa yang menjadi hajat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Fatah Bapak Dian beserta jajaran pengurus, Bapak RT, Bapak MC. Terima kasih seluruh hadirin yang saya hormati. Semoga semuanya sehat walafiat, lancar dalam urusan, berkah milik rezeki, istiqomah ibadah, dijabah atas doa yang kita panjatkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan taklim pekan ketiga, jadwal saya bersilaturahim di sini yang biasanya membaca kitab Subul Iman. Dari pelajaran kitab tersebut, intinya adalah agar kita mengingat akan persiapan perbekalan untuk keberangkatan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan malam ini, peringatan dengan perbekalan kita itu benar-benar nyata, karena dalam kesempatan talim ini adalah sekaligus kiriman doa untuk almarhum Bapak Suprapto bin Bapak Amir dan almarhumah Ibu Kasinem binti Wongso Taruno.
ngamuk. Aman. Aman gak ada bom. Ntar saya minum dulu, kaget. Ini ada itu buat foto. Biasa ada yang Tadi namanya disebut. Iya, katanya iya. Iya. Semoga almarhum saat ini ada dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan mudah-mudahan di alam barzah mendapatkan radhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman yang ada di surga. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mah sampai detik ini masih sehat, masih bernapas lega, masih bisa ngaji, masih bisa ngopi, masih bisa ngerokok, tuh, bisa ngumpul, masya Allah. Nikmat yang besar. Ketika jatah diambil, jatah hidup oleh Allah diambil, kita minta nawar, ya Allah tambahin 1 detik, nggak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba ajal mereka, maka mereka semua la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak dapat menangguhkan barang sesaat, sebentar aja. Pas si bapak mau nikahin anaknya, datang Ijroil, umpama Ijroilnya kelihatan, Ijroil tolong maaf, jangan cabut dulu, saya mau ngawinin anak saya dulu. Nggak bisa. Kalau Ijroil nyebut itu sesuai waktu dan tempat. Walaupun waktunya tiba, tempatnya nggak di situ, nggak jadi. Harus di situ, di waktu itu. Lu pernah kisah pengikut Nabi Sulaiman ya? Iya. Sebentar lagi aja harusnya dicabut di mana? Di India, dekat Sahrukan. Tiba-tiba menjelang kematiannya masih di Palestina. Lah, naik onta dari Palestina ke India, bisa berbulan-bulan. Itu sahabat pengikut Nabi Sulaiman sama Ijroil yang menampakkan seorang laki-laki dalam halaqah tersebut. Dilihatin aja tuh, ya kan? Dilihatin sama Ijroil tuh. Si laki-laki tersebut yang udah mau habis kontraknya di mana? Di dunia. Ini sih yang dilihatin takut. Dilihatin mulu takut. Lapor ke Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, dia dong ngeliatin saya mulu, takut saya, ngeri. Pandangannya tajam, dalam, mengerikan. Ya. Kata orang tersebut, tolong, engkau kan dapat menaklukkan angin, tolong bilang sama angin bahwa saya pergi sejauh-jauhnya dari tempat ini, takut saya sama dia. Ya udah, Nabi Sulaiman alaihissalam manggil angin, bilang ke angin, bawa nih, terserah kamu kemana deh. Dibawa sama angin. Nebak, tahu nebak?
Naon nebak teh? Mendarat di India. Ya itulah kalau sudah aja. Pas nyampe di India, yang tadi udah ada di situ. Gitu. Habib Soleh, kakaknya Habib Abdullah di Pendurenan. Ba'da Isa, Habib Ali, Al-Walid Habib Ali ke rumah Habib Soleh yang di Pendurenan. Habis itu Habib pulang. Tiba-tiba putranya beliau Habib Soleh namanya nyusul naik motor di jalan raya Naroko, kena kontainer, kena truk, meninggal. Kalau bisa ngawal, tong, nak, tahu mau ke rumah abah mah, barengnya tadi mama abah naik mobil bareng. Beriringan, tapi dia belum kenal. Dia nyusul pakai motor, kecelakaan, meninggal. Tuh, putra Habib Ali yang pertama itu Habib Soleh meninggal. Dia ceramahnya belum sering waktu itu. Saya tiap hari Kamis saya ngaji Pak di Ridwan. Saya mengiang Pak materi yang Habib Soleh berikan. Ada di kitab Muhtarul Hadis. Materinya begini Pak. Istahyu minallahi haqqo hayat. Apa tadi saya itu yang dia sampaikan? Sekarang pahalanya sedang ada ke beliau nih. Sebab ilmunya manfaat buat kita. Hadis Rasul yang beliau sampaikan, istahyu minallah haqqal hayat. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Manistahya minallah hafidha ra'sahu wa mahawa. Orang yang punya rasa takut kepada Allah, maka dia akan menjaga kepala dan apa yang ada di sekitar kepala. Dijaga kepalanya. Mana yang ada di sekitar kepala? Mata, telinga, mulut. Nah, orang yang punya rasa malu kepada Allah itu harus dijaga. Mata jangan sembarangan kita ngelihat. Kata Pak Edin, dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Gimana Pak Dedi itu solusinya tuh Pak? Bingung juga saya kalau begitu. Bukan mempencarang, tahu mempen? Nah itu bukan mempen, bukan mempen. Nih, tuh. Mintip tuh. Iya. Nah, ngucap, jangan mentang-mentang lidah tak bertulang. Ayo asal ngucap, jangan, dijaga. Karena semua ini akan ada perhitungan. Yang kedua, wahafidho badnahu wa mawa'a, dan menjaga perutnya dengan apa yang akan masuk ke dalamnya. Nah, jadi apa yang masuk ke dalam perut kita harus kita jaga, kita kontrol, kita periksa. Lontong ini halal, boleh dimakan sekarang, iya. Kecuali saya nggak boleh. Kalau saya ngunyah ya nggak bisa ngomong. Kameramen boleh. Ya, makasih Pak Ustaz. Boleh, iya. Sahibul bait boleh, mana? Anggap aja rumah sendiri Pak. Walaupun rumah berdua. Gitu. Halal. Itu. Dijaga, jangan sampai yang masuk itu barang haram. Ya Allah, ajaran agama kita Pak sempurna.
Ya. Di antara pesan Rasul ketika haji wada juga, Nabi sabdakan yang halal jelas, yang haram jelas. Tinggalkan yang haram, kerjakan yang halal, begitu. Karena dampak yang kita konsumsi itu meresap dalam perbuatan kita. Rasul bersabda, "Idza daulal halal, kharajal halal, wa idza daulal haram, kharajal haram." Apabila yang masuk ke dalam tubuh kita barang halal, maka outputnya, efeknya gampang mengerjakan amalan-amalan yang baik. Sholat gampang, ngaji gampang, sedekah gampang, tahajud gampang, tadarus gampang. Tuh efek barang halal. Sebaliknya, wa idza dakhulal haram kharajal haram. Kalau yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah haram, maka imbasnya, efeknya haram jadah. Ya, diajak ngaji, nitip. Ngaji Pak, nitip aja. Salam sama Ustaz. Nitip, mang kondangan nitip. Ngaji yuk, duluan dah. Bahan enggak itu Pak. Justru ketiduran. Gitu. Nah itu sekilas materi dari almarhum almarhumullah Habib Soleh. Kembali ke materi kita. Ya. Yang banyak-banyak sampai jam 9 aja, 10 menit lagi. Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya. Yang dimaksud lari dari kematian itu orang satu pun gak ada yang pengen mati. Saya tanya anak yang paling muda, yang usianya paling muda, yang 70-80 ada nggak? Iya. Ini sehat-sehat, gagah-gagah. Kita tanya di rumah sakit, orangnya udah 90 tahun Pak Dedi. Kita tanya, Pak pengen mati nggak? Marah dia pasti. Kurang ajar lu. Nyumpahin. Ya Allah. Tuh, nggak mau mati mah. Masya Allah. Ada yang nggak mau mati itu orang soleh. Ada yang nggak mau mati itu orang yang nggak soleh. Orang yang soleh Pak dicabut sama Israel dari ujung kaki dulu. Ini ujung kaki nolak. Saya nggak mau pulang dulu. Saya masih betah ibadah. Itu orang soleh. Israel nggak bisa nyatu. Lalu Allah tampakkan kepada orang tersebut bahwa dengan kematian dia akan berjumpa dengan zat Allah, zat yang senantiasa kita sanjung, kita puja, kita sembah. Apakah kau tak mau berjumpa dengan Allah? Mau nggak? Mau. Akhirnya dia mau untuk kembali kepada Allah. Itu orang soleh. Nah, kalau tipe-tipe saya tuh belum sanggup pulang itu bukan karena rajin ibadah, cuma ngerasa perbekalannya masih sangat kurang, ngerasa belum baik, ngerasa belum benar. Kalau dikasih waktu tempo rada panjang mah mudah-mudahan merenan. Engkek nama tuh mangga pas lagi pentil asem nggak? Asem ya, lama-lama menjadi tua mateng manis tuh begitu. Banyak Pak di kampung saya di Setia Mekar, pas mudanya preman, orang main tampol
Nah sekarang mah rajin ke masjid berjamaah, rajin ngaji. Tuh, kalau dikasih umur panjang. Kalau di sini dari muda udah pada soleh. Alhamdulillah. Ini orang setia mekar sono. Dari lahir udah ada surga. Iya, ya. Aduh lupa saya tadi ngomongin apa ya. Udah mangga aja dah. Ya, mangga. Jadi kalau ya dikasih umur agak panjang mah gitu. Itu perubahan memang di umur mah. Di umur. Kalau pemuda mah, ya Allah Pak, di tempat saya Pak, kalau sholat subuh, pemuda yang sholat berjamaah paling satu orang. Iya. Banyakannya aki-aki. Mah bukannya suzon. Mungkin aki-aki yang sekarang rajin sholat berjamaah, waktu dia jadi pemuda, iya, lagi mudanya mah bangkar warna, gitu, kacau, gitu, asem, ya. Tapi pas dikasih umur panjang, tuh tiba-tiba pecinya nyelekok, pakai baju koko, pakai sarung napagu, pakai sorban, masya Allah, rajin ibadah. Husnul khotimah nggak kalau gitu? Husnul khotimah. Walaupun mujaknya hijau, asem, makin lama mateng, makin tua, makin manis. Tuh, cakep. Jangan sampai udah tua masih asem. Itu nggak ngerti musim itu namanya. Udah tua masih aja peci diginiin tuh. Duduk begini tuh. Apa ini sih? Iyalah. Ada senyum. Enggak, ini mah bukan orang sini, orang sono, tapi lagi ke sini. Iya. Nah, Pak, di antara fitnah hidup ini adalah mati di saat muda itu fitnah, Pak. Kenapa fitnah? Karena di saat muda bocah tuh baru ngumpulin dosa. Yang tawuran ada aki-aki tawuran. Abong. Gila lah aki-aki tawuran. Iya. Ada gitu aki-aki udah pada bongkok, ngumpul 10 orang minum. Aki-aki enggak ada. Tapi yang kental kita lihat, yang berbuat seperti itu para ABG, para remaja. Itu remaja malah lengkap Pak di tempat saya Yang mabok ya dia, yang zina ya dia, yang mencuri ya dia, yang tawuran ya dia. Masya Allah. Di depan saya kan ada Alfa. Tahun lalu ada seorang tawuran, dia ngebunuh. Dia orang ngebunuh orang sono. Kemarin di Tugu kebunuh apa tuh? Dulu dia ngebunuh. Belum lama tuh kemarin di Tugu tuh kan rusuh tuh. Mati dia. Tuh, jadi amat tadi nuntudanu, Pak. Sebagaimana kita berbuat, kita akan dibalas. Gitu. Masya Allah. Tuh gitu, ya. Jadi kita siapapun nggak ada yang pengen mati. Takutnya apa? Ngerasa belum cukup bekal. Malah karena itu inilah kita saat ini lagi ngumpulin bekal. Setakut-takutnya kita kainnahum mulaqikum. Tapi kematian itu walaupun kita takut, tetap dia akan menghampiri.
Masya Allah. Emang Pak Dian ajalnya belum dicatat? Udah. Emang Pak Idin ajalnya belum dicatat? Udah. Dia? Udah. Masya Allah. Berarti kita pasti camat. Calon nggak? Tapi kadang perasaan itu Pak ya, mati itu jauh gitu. Perasaan mati itu ya. Kemarin habis khotib di Al-Jihad, ngobrol sama Ustadz di situ. Ustadz cerita, kemarin saya habis meeting sama teman, selesai punya tugas di Hotel Shangri-La, dia mau buka kuliner. Selesai, dia pulang, di jalan raya, ada coran yang ini tuh. Kalau coran kan sambungan jalannya kadang tinggi separuh. Iya, mungkin dia nggak tahu jalannya begini, kecepatannya tinggi, buas, kebentur trotoar. Baru rencana mau bikin usaha apa? Baterai. Cuci, baterai dah. Halo, hai. Kalau ngomongin yang meninggal kayak begitu ya. Berarti Ijori lagi di sini nih. Amin, sono. Jangan dulu dah. Pak Teddy, kalem. Ngomong-ngomong sini pada kenal semua kan, nggak ada orang asing satu di sini nggak ada. Kalau siapa tahu orang asing satu lagi ngeliatin. Ini lagi incar. Saya ngincar siapa nih? Yang di pohon pojok. Nah, fa'innahu mulaqikum, kematian yang kita takutkan bagaimanapun tetap dia akan datang. Sesuai dengan rencana Allah, bukan rencana kita. Tadi dikatakan ajal mah terserah Allah. Orang Pak udah pengen banget mati, sampai bunuh diri, gantung diri, kabelnya putus, tambangnya putus, air jatuh, patah kaki doang, kagak mati. Begitu. Lah orang lagi sehat, tidur, nggak sakit, muda, dioyakan, oyak kabe. Apa itu namanya? Meninggal. Ya. Jadi ternyata kematian itu nggak nunggu harus sakit, nggak nunggu harus tua. Betapa banyak orang yang udah mati saat di kandungan. Banyak anak bayi meninggal saat bersalin, saat melahirkan. Adik saya 2 Pak. Saya tuh bontot aja saya Pak. Almarhum bapak saya itu punya anak 8 sesungguhnya, yang ada 6. Adik saya dua-duanya AA sama Madini itu meninggal saat bayi. Yang satu saat 2 bulan, yang satu saat 2 tahun. Memang rencana Allah itu luar biasa. Pas saya baru 3 tahun mondok, bapak saya meninggal. Maaf, bapak kan tulang punggung. Selesai bapak meninggal, hanya tanggungan kakak-kakak cuma siapa? Cuma saya doang saja. Lah kehidupan kakak-kakak saya dulu mah nggak seperti sekarang. Masih pada apa ekonominya? Masih pada susah. Itu kakak saya aja belum jadi dewan. Masak aja pakai kayu, nyari ke hutan. Masih ngarit. Gitu. Jadi ditinggalin beban satu aja mereka itu oleng itu. Gimana kalau ditinggalin berapa? 3. Tuh. Itu. Ketentuan Allah itu luar biasa. Satu jadi celengan buat orang tua, yang satu ya para kakak ya hanya ninggalin satu. Sepeninggal orang tua, saya mondok dibiayain sama kakak-kakak berdiri. Tuh
Gitu. Makanya saya tuh nggak boleh kurang ajar sama kakak. Jangan lagi dibiayain. Nggak dibiayain aja, jangan kurang ajar. Gitu. Kalau sudah ajar begitu. Setelah mati, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Lalu kita dikembalikan kepada Allah. Allah itu mengetahui yang nyata dan mengetahui yang tersembunyi. Menurut kita tersembunyi, menurut kita umpetin, nyamarah, nyaruah, itu. Tapi di sisi Allah mah tidak ada yang samar, semuanya nyata. Jangan lagi perbuatan kita, jangan lagi ucapan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan di dalam hati kita tanpa kita ucapkan, Allah tahu. Itu. Makanya Pak, di samping kita harus mengontrol ucapan dan perilaku kita, kita pun harus mengontrol pikiran dan perasaan kita. Itu akhir surat Al-Baqarah yang suka kita baca dalam tahlil. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Milik Allah langit dan bumi beserta seluruh isinya. Apabila kau nyatakan apa yang ada dalam isi hatimu ataupun kau simpan, kau sembunyikan, yuhasibkum billah, pasti Allah akan memperhitungkannya. Oh, gitu. Jadi kita hati rasa jangan sembarang ngedumel ke orang tuh. Ada orang lewat, nggak permisi, kurang ajar, sialan, masuk kali ya. Kalau zaman pemuda mah dulu gitu, kan yang lewat nggak permisi lari, ditimpuk. Iya, zaman dulu kan belum ada HP, belum apa. Kerja kalau sore tuh para pemuda pada nongkrong ya kan, pada nongkrong di pinggir jalan gitu nggak kira-kira? Iya gitu. Hanya pada berantem antar kampung ya nggak? Nih, Rawa Kalong, Toyo Biri, Rawa Aren, Kampung Bulu. Oh tahun 90-an itu rame. Jangan lagi main bola, nggak main bola deh, berantem itu. Ngeri dah pokoknya mah. Ampun, gitu ya. Jadi walaupun kita sembunyikan, di sisi Allah mah tidak ada yang tersembunyi. Makanya kita jangan sembarangan berbisik di dalam hati kita. Malu sama siapa? Sama Allah. Kalau kita ngomongin orang yang gak bagus, terus orang itu tahu kita omongin, enak gak kira-kira? Padahal dia itu ke kita misalnya baik, dia sering bantu kita. Tiba-tiba dia malah ngomongin yang nggak baik. Dasar emang dia mah gede kumis doang. Iya, ngasihnya dikit. Begitu, ya. Nah, tiba-tiba omongan itu nyampe ke dia. Ya Allah, enak gak kira-kira? Nggak enak kalau ketahuan. Kalau ketahuan culas, ketahuan jatuh, nggak enak. Makanya sedia payung sebelum hujan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, artinya membalas dengan apa yang dulu pernah kita kerjakan. Dulu ini bahasa di akhirat. Dulu itu perbuatan kita ketika di mana? Di dunia. Kita ngaji Pak di sini pasti dibalas sama Allah. Terutama sebul baik. Nya lontong lah, nya salak lah, nya kacang lah, nya cair lah, nya kopi lah, nya. Rokok. Oh, rokok. Sayang saya nggak ngerokok. Kalau saya ngerokok dibawain. Ini saya boleh pengertian amat ya.
yang seneng Samsu, yang si filter, ya super, iya. Bener selera mah beda-beda ya, gitu. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, ini loh padian, amal padian, kebaikan, nih balasannya. Ini loh padian, keburukan, ini loh balasannya. Karena Allah takkan mungkin salah membalas. Allah mustahil ingkar janji dengan janjinya. Mudah-mudahan kita semua mawas diri dan hati-hati agar kita nanti nggak malu kita menghadap kepada Allah, supaya kita tidak malu ketika menghadap kepada Allah nanti. Jadi perilaku kita dalam hidup ini mudah-mudahan agar selaras, seiring, sejalan dengan apa yang telah diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang mampu kita kerjakan. Yang kita tak mampu, Allah tidak menuntutnya. Ya, yang nggak mampu Allah nggak nuntut. Kita bisa, ayo sholat malam 100 rakaat, kuat nggak? Wah, enggak. Tarawih aja pengen 11. Iya, 21 takut dah, 21 23 apalagi udah saya 11 aja lumayan dah daripada lumanyun. Itu yang disampaikan, semoga jadi pelajaran bahwa saat ini kita mendoakan almarhumah tak mustahil dalam waktu tertentu kitalah yang akan didoakan. Kalau kita biasa mendoakan saudara kita, maka insya Allah ketika kita berpulang kita pun akan didoakan oleh saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita dalam iman, Allah matikan kita dalam iman, dan kelak di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang beriman. Para almarhumah ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit Ibu Yuwarteti Novarita binti Juwardi, Bapak Suwarno bin Madlias, Ibu Iin Kurnila bin Bapak Dede Soeharto yang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah angkat penyakitnya kembali sehat walafiat, dan semoga penyakitnya sebagai kifarat atas dosa-dosanya. Dan kita yang mendoakan senantiasa berkat kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli ala sayyidina nabiyina syafi'ina qaribina Muhammad wa sallim radhiyallahu baraka wa ta'ala qala sahabatul rasulil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamna syakirin hamdan na'imin hamdan kafi majidah ya rabbana lakal kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma salli ala nuran wa rasulil siratal mustaqim wa min tayyibi sayyidina Muhammad muhtar wa ala rasulil dhalim. Allahumma basis wa qur'an min surat yasin nasrul ikhlas wa yadain wa suratul baqarah wa ayatul kursi suratul baqarah wa halalna subhanahu takbarna wa ma kabarna sallallahu hadiyatan min wasilah mutanazilah wa barakatan samilah wa sadaqatan mutaqabbalah ila hadi habibina wa sallallahu alaihi wasallam sadaqina wa nabi bakr as-siddiq wa rasulullah ali wa baqita sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum sanil umidin sallallahu min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal qurra li tasmihu sunnatun qarrabin wa sultan wal rasul semua jami' mutasaddiqat wal maqifin wa maqifat di qamatika ya Allah rabbul hasanat wa ghafir sayyid semua jami' abaina wa ummahatina wa jaddatina jami'ana wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minina bima syarika biha bi bari wa barik min yamin sinu wa bi qabin makanu khususan ila ruh almarhum Bapak Suprapto Amin al-Muqasim binti wa Sukaruna almarhum Bapak Kasan Fatin Punan almarhum Ibu binti Fulan almarhum Bapak Fulan almarhum Ibu Tentron binti Kasan Rahmat almarhum Bapak Ini binti Kasan Rahmat almarhum Bapak Doni Sugianto bin Amin almarhum Bapak Madlias binti Fulan almarhumah Ibu Jia binti Madias almarhum Bapak Jumair bin Madias almarhumah Ibu Sri Mulyanti bin Madias wal jami'il muslimin muslimat wal mu'minin bil masyarakat Allahumma fil lahum warhamhum wa fil lahum Allahumma ja'al quburahum rawdatan min al-jannah wa la taj'al quburahum huffatan fi nar
يا أيها الرسل المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ذنوبنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.